Hi guys, this is me again, Junior English teacher. This is the video of English for 7th grade. Today, we are going to study about leave taking atau mengucapkan selamat tinggal dan the expressions of gratitude, ekspresi atau ungkapan berterima kasih. Jadi di akhir video ini kalian diharapkan bisa menggunakan bahasa Inggris ketika ingin berpisah dengan orang lain dan ketika ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang lain. Yang pertama adalah leave taking atau ekspresi atau ungkapan berpisah. Ekspresinya di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada goodbye, yang kedua ada bye-bye. Nah, dua ini artinya dah atau sampai jumpa. Lalu ada good night yang berarti selamat malam. Kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang greetings atau salam. Pada waktu itu kita belajar kalau selamat malam bahasa Inggrisnya adalah good evening. Good evening hanya digunakan ketika di awal pertemuan saja. Jadi, di akhir pertemuan ketika kita ingin berpisah dengan orang lain, kita tidak mengucapkan good evening tapi good night. Atau misalnya kalian mau pergi tidur dan kalian ingin mengucapkan selamat malam kepada orang tua kalian. Nah, karena itu momennya adalah perpisahan, maka salam yang tepat adalah good night. Atau ungkapan perpisahan yang tepat adalah good night, yang berarti selamat malam. Lalu ada see you. See you artinya sampai ketemu. Sampai ketemu ini bisa disambung dengan keterangan waktu yang kalian inginkan. Misalnya di sini di paling atas ada later atau nanti. So, berarti kalimatnya adalah see you later, sampai ketemu lagi nanti. Lalu ada see you tomorrow. Kalau misalnya mau ketemu lagi besok, berarti artinya sampai ketemu besok. Atau ketemu lagi nanti hari Minggu, maka see you on Sunday. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Jadi later, tomorrow, and Sunday itu bisa diganti sesuai dengan keinginan kalian. Ungkapan yang selanjutnya itu ada have a nice day atau have a nice dream. Have a nice day artinya semoga harimu menyenangkan. Kalau have a nice dream berarti artinya semoga mimpi indah. Nah, ini bisa menjadi ungkapan untuk berpisah jika diucapkan pada akhir pertemuan. Yang terakhir adalah nice to meet you. Senang bertemu atau berjumpa denganmu. Ini juga bisa diucapkan di akhir pertemuan ketika kita ingin berpisah dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah respon. Apa yang harus kita ucapkan ketika orang lain mengucapkan ekspresi-ekspresi di samping ini kepada kita? Responnya adalah yang dari paling atas ada goodbye dan bye-bye atau bye saja, artinya juga dadah atau sampai jumpa, sampai ketemu. Lalu ada good night, orang lain bilang good night, berarti jawaban kalian juga good night. Nah, jika orang lain itu berkata see you, tadi ada see you later, see you tomorrow, see you on Sunday, jika ekspresinya menggunakan see you, maka bisa dijawab dengan see you saja. Lalu ada thank you, you too, terima kasih, kamu juga. Nah, ini ungkapan ini tepat digunakan kalau orang lain menggunakan ungkapan have a nice day atau have a nice dream, yang tadi artinya semoga harimu menyenangkan atau semoga mimpi indah. Jadi ini dijawab dengan thank you, you too, terima kasih, kamu juga. Maksudnya kamu juga semoga harinya menyenangkan atau semoga mimpi indah. Kalau ungkapan orang adalah nice to meet you, senang berjumpa denganmu, maka jawaban kita pun nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Dan ditambahkan dengan to di ujungnya yang berarti juga senang juga berjumpa denganmu. Selanjutnya kita akan melihat contoh bagaimana cara menggunakan ekspresi atau ungkapan untuk mengucapkan selamat tinggal itu. Di sini ada percakapan antara dua orang, conversation between
two sisters, dua orang saudara perempuan, in the dining room at 7:30 AM, di ruang makan jam 7:30 AM. Nah, AM ini pagi atau malam, masih ingat? Ya, betul sekali, AM ini pagi. Jadi ini adalah jam 7:30 pagi. Kita lihat percakapannya. Di sini ada Nina dan Lily. Dari yang paling atas, Nina. Good morning, Lily. Selamat pagi, Lily. Ini sapaannya atau greetingsnya. Lily menjawab good morning. Lalu Nina bilang, it looks like you are in a hurry. Kamu kelihatannya lagi tergesa-gesa. Lily menjawab, yes, I promised Lisa that I would come to her house before 8 AM. Oh, I am going to be late. Iya, saya berjanji kepada Lisa bahwa saya akan datang ke rumahnya sebelum jam 8 pagi. Oh, saya akan terlambat. I'm going to be late. Maka jawaban Nina adalah call her. Tell her you will be late. Telepon dia dan beritahu kalau kamu akan terlambat. Jawaban Lily adalah I think I'll make it if I leave now. Sepertinya atau menurut saya sempat, I'll make it, I will make it. Sempat jika saya pergi sekarang. Lalu Nina bertanya, no breakfast? Tidak sarapan? Jawaban Lily, no. I'll see you in the afternoon, bye. Tidak, sampai ketemu, I'll see you, sampai ketemu nanti siang. Dadah, bye. Jawaban Nina adalah take care. Berarti di sini ekspresi atau ungkapan berpisahnya adalah I'll see you in the afternoon, bye, sampai ketemu nanti siang, dadah. Lalu jawabannya, respon Nina adalah take care, artinya hati-hati. Nah, berarti take care ini juga bisa menjadi respon untuk kalimat atau ungkapan perpisahan. Selanjutnya adalah ekspresi berterima kasih, gratitude expressions. Jika kalian membuka LKS kalian, ada rumus yang sama persis tertulis seperti yang ada di atas ini ya. Ada thank you, lalu setelah thank you diikuti oleh kata for yang berarti untuk, lalu ada kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi aturan dalam bahasa Inggris itu jika ada kata for, setelah kata for adalah kata kerja, maka kata kerjanya harus ditambahkan ing. Mari kita lihat contohnya. Thank you for helping me. Terima kasih karena, jadi for di sini artinya karena, terima kasih karena sudah membantu saya. Lihat, help adalah kata kerja. Karena dia kata kerja, maka harus kita tambahkan ing karena dia berada setelah kata for. Contoh kedua, thank you very much for buying me food. Terima kasih banyak karena sudah membelikan saya makanan. Lalu contoh yang ketiga, thanks for coming. Ini thanks adalah bentuk informal atau tidak resmi dari thank you. Bentuk tidak resmi digunakan ketika kalian berbicara dengan teman sebaya atau orang yang lebih muda. Kalau kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, berarti kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Gunakanlah thank you. Oke, berarti thanks di sini informal ya. Thanks for coming. Come adalah bahasa Inggris dari datang. Itu adalah kata kerja. Karena dia kata kerja, di depannya ada kata for, makanya come-nya ditambahkan ing. Contoh yang terakhir, thanks a lot for cooking me lunch. Terima kasih banyak. Nah, jadi a lot itu sama artinya dengan very much. Terima kasih banyak karena sudah memasakkan makan siang untuk saya. Ungkapan-ungkapan di atas bisa dijawab dengan respon yang sudah tertulis di samping saya ini. Yang pertama adalah you are welcome. Ini yang paling umum yang berarti sama-sama atau kembali. Lalu ada anytime. Anytime ini juga bisa diartikan sama-sama atau kembali. Maksudnya kapan saja saya senang
membantu. Terus ada no problem, tidak masalah. Don't mention it. Don't mention it juga bisa digunakan sebagai respon untuk ucapan terima kasih. Tidak perlu diucapkan artinya. Sekarang kita ada contoh menggunakan ungkapan terima kasih. Yang pertama, ada percakapan, thank you for giving me a hand. Giving me a hand itu sudah serangkaian tidak bisa dipisah yang artinya adalah membantu saya. Jadi terima kasih karena sudah membantu saya. Berarti giving me a hand sama dengan help me atau helping me di sini. Thanks for helping me sama dengan thanks for giving me a hand. Dan dijawab you are welcome. Sama-sama atau kembali. Contoh yang kedua, thank you so much for letting me borrow your car. I owe you. Terima kasih banyak karena sudah membiarkan saya meminjam mobilmu. I owe you, itu artinya saya berhutang kepadamu. Nah, penggunaan kalimat I owe you ini berarti orang yang mengucapkan I owe you berniat untuk membalas kebaikan orang yang sudah membantunya di masa depan. Jawabannya di sini adalah don't mention it. Nah, sekarang ini adalah PR kalian yang harus kalian kerjakan di rumah. Sudah ada soal yang pertama, translate these sentences into English, artinya ditranslate atau diterjemahkan kalimat-kalimat, 3 kalimat itu ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk yang kedua, make a conversation based on one of the situations below. Buatlah dialog atau percakapan berdasarkan situasi yang sudah ada di bawah. Yang pertama, you get a birthday gift from your friend. Kamu mendapatkan hadiah ulang tahun dari temanmu. Nah, bagaimana kamu berterima kasih? Kalau kamu mendapatkan hadiah ulang tahun dari temanmu, terus temanmu yang kamu ucapi terima kasih, dia akan merespon seperti apa kira-kira? Yang kedua, your friend helps you make a cake. Temanmu membantu kamu membuat kue. Berarti kamu berterima kasihnya seperti apa dan kira-kira respon temanmu itu apa? Thank you so much for your attention today. This is the end of the video. Jangan lupa untuk subscribe channel SMPS Bina Bangsa 02, like, komen, dan share video ini pada teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan, keep studying at home, and don't forget to do your homework. I'll see you in the next video. Bye-bye.